Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Herul Fajri. Saya di sini berasal dari Lokal 6B Prodi Ekonomi Syariah STAN Bengkalis. Dalam hal ini saya sedikit ingin mereview jurnal tentang jenis-jenis penelitian. Yang pertama yakni yang saya ingin review tentang penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah jenis penelitian di mana peneliti secara aktif memanipulasi variabel tertentu untuk mengamati efeknya terhadap variabel lainnya. Penelitian ini mungkin mengacu pada pentingnya metode ini dalam menguji hubungan setiap sebab akibat antara variabel. Anda mungkin percaya bahwa penelitian eksperimen memberikan kekuatan untuk menarik kesimpulan yang lebih kuat tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen karena pengendalian variabel lainnya. Contohnya yakni ketika kita ingin menguji dan meneliti efek diet rendah karbohidrat terhadap penurunan berat badan. Dalam penelitian eksperimen, ia dapat secara aktif mengontrol jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi oleh kelompok kontrol, yakni dengan diet normal, dan kelompok perlakuan, yakni dengan diet rendah karbohidrat, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang lebih kuat dan akurat tentang efek diet tersebut terhadap penurunan berat badan. Yang kedua yakni penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus yakni metode penelitian yang mendalam dan komprehensif yang digunakan untuk menyelidiki fenomena tertentu dalam konteks nyata. Dalam studi kasus, peneliti memilih satu entitas tertentu seperti individu, kelompok, maupun organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kasus yang sedang diteliti, serta mengidentifikasi pola atau faktor yang mempengaruhi fenomena tersebut. Sebagai contoh, saya ambil yakni fenomena pada tahun 2019 sampai sekitar 2022 yang dapat dijadikan studi kasus. Kita dapat mempertimbangkan dampak teknologi dalam pendidikan jarak jauh selama pandemi COVID-19. Studi kasus ini dapat menyelidiki bagaimana penerapan teknologi dalam pembelajaran online mempengaruhi siswa, guru, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Data dapat mencakup aspek seperti efektivitas pembelajaran, tantangan yang dihadapi, dan dampak jangka panjang terhadap pendidikan. Yang ketiga yakni penelitian evaluasi program. Penelitian evaluasi program yakni proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data terkait dengan keberhasilan atau kegagalan suatu program. Tujuannya yakni untuk menilai sejauh mana program tersebut mencapai tujuannya dalam memenuhi kebutuhan yang ditentukan serta dampaknya terhadap target yang akan dituju. Sebagai contoh ya pada saat ini yakni pertumbuhan pengaruh teknologi kecerdasan buatan yakni AI dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Yang terakhir yakni penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah proses metode penelitian yang berfokus pada tindakan kolaboratif dan reflektif untuk memecahkan masalah konkret di lingkungan nyata, seringkali di dalam konteks pendidikan dan organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan praktik atau situasi tertentu melalui serangkaian tindakan berbasis bukti dan refleksi terhadap hasilnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kesilapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.